Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS dan kaitannya dengan program penanggulangan HIV. Kelompok kami terdiri dari Harjati Galuh Pratiwi, Eko Pujianto, Nur Arif Rohman, Istini Kusuma, Hidayah Nurhayati, dan saya sendiri M. Abdullah Siddiq. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak fakta yang terjadi di lapangan. Ini adalah data yang diambil pada tahun 2017 oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Data ini adalah diambil dari media online mainstream yang berkaitan dengan stigma dan diskriminasi pada ODA. Mereka menggunakan keyword ODA, HIV, ataupun diskriminasi, kemudian mendapatkan hasil seperti ini. Bahwa dalam tahun 2017 dari bulan Januari sampai Desember terdapat 43 berita yang mengandung atau berkonten diskriminasi terhadap ODA. Fakta ini cukup mencengangkan bahwa diskriminasi atau stigma terhadap ODA itu masih selalu terjadi dan juga cukup menyita perhatian masyarakat sehingga dimuat di dalam kabar berita. Maka pemerintah ini juga concern untuk melakukan penanggulangan stigma. Di satu sisi, pemerintah juga harus melakukan penanggulangan terhadap penyakitnya itu sendiri, tapi di sisi lain stigma di masyarakat ini yang justru tidak terbendung. Karena stigma ini berasal dari pikiran masyarakat sendiri. Kemudian data dan fakta. Pada tahun 2017, estimasi ODA atau orang dengan HIV/AIDS itu 630.000 jiwa di Indonesia. Ini menduduki peringkat pertama pada tahun 2017 di Asia Tenggara. Peringkat kedua itu ada Thailand. Kemudian bagaimana kondisi ODA di Jawa Tengah? Jawa Tengah menduduki 5 terbesar. Peringkat 5 di Indonesia dengan 22.292 kasus. Ini menyumbang 7,9% dari total keseluruhan kasus. Kemudian bagaimana yang terjadi di Surakarta? Data pada tahun 2018 ini merujuk pada buku Profil Kesehatan Dinas Kesehatan tahun 2018. Ada 102 kasus di bulan Juni sampai Agustus ini. Jadi semester 2 bulan tahun 2018 ada 102 kasus. Maka merujuk pada kasus, jumlah kasus, dan bagaimana peringkat Indonesia, Jawa Tengah, dan Surakarta, pemerintah Kota Surakarta juga concern untuk melakukan penanggulangan melalui pemberdayaan masyarakat. Karena bagaimanapun juga stigma dan diskriminasi itu datang dan timbul di masyarakat. Maka penanggulangannya juga harus berbasis masyarakat. Kemudian pemerintah Kota Surakarta membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surakarta ini yang dimulai tahun 2012 dengan melakukan sosialisasi perlibatan masyarakat untuk peduli AIDS. Ini juga linear dengan kebijakan Kementerian Kesehatan pada tahun 2012. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan merilis buku penanggulangan dan penghapusan stigma diskriminasi pada ODA. Buku ini ditujukan kepada tenaga kesehatan dan kader. Karena memang diskriminasi ini sering terjadi pada ODA. Kemudian bagaimana definisi atau pengertian dari stigma? Stigma adalah tindakan memberikan label sosial yang bertujuan untuk memisahkan atau mendiskreditkan seseorang atau sekelompok orang dengan cap atau pandangan buruk.
Stigma berasal dari pikiran seseorang individu atau masyarakat yang mempercayai bahwa penyakit HIV merupakan akibat dari perilaku amoral yang tidak dapat diterima masyarakat yang tergambar dalam pandangan negatif sebagai akibat dari perasaan takut berlebihan jika berada dekat dengan ODA. Jadi memang pelabelan buruk pada ODA ini datang dari pikiran masyarakat. Tentunya ini berkaitan dengan norma-norma yang dianut pada masyarakat. Misalkan ODA itu diidentikan dengan orang yang melakukan seks bebas, melakukan penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Ini kemudian label ini ditempelkan kepada orang dengan HIV dan AIDS. Masalah berikutnya yang timbul adalah ketika ini sudah kronis terjadi di masyarakat, kemudian secara masif sudah terjadi, orang-orang yang menjadi mayoritas melakukan stigma kepada ODA ini akan melakukan diskriminasi. Jadi diskriminasi adalah tindakan tidak mengakui dan tidak mengupayakan pemenuhan hak dasar individu atau kelompok sebagaimana selayaknya manusia yang bermartabat. Di kondisi ini, memang diskriminasi tentunya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses kekuasaan. Diskriminasi dilakukan oleh orang-orang yang mayoritas terhadap orang-orang minoritas. Ini juga terjadi tentunya bukan pada kondisi ODA saja. Diskriminasi juga pada kondisi-kondisi lain, mayoritas mendiskriminasikan kepada minoritas. Ini jenis stigmatisasi. Ada 3 jenis. Yang pertama stigma aktual atau experience. Jadi stigma aktual ini adalah stigma atau label buruk yang ditempelkan langsung kepada seseorang melalui tindakan verbal atau non-verbal. Jadi orang itu merasakan langsung diskriminasinya. Oh, kamu orang dengan ODA toh, kamu HIV toh. Itu stigma aktual. Kemudian yang kedua stigma potensial atau yang dirasakan. Ini hanya dirasakan oleh orang dengan HIV/AIDS saja. Bagaimana pandangan seseorang terhadap dia ketika mengetahui dia adalah ODA, ini belum melakukan tindakan diskriminatif, belum melakukan tindakan stigma, tapi gestur. Kemudian sikap itu menunjukkan stigmanya. Terus yang ketiga adalah stigma internal atau stigmatisasi diri. Ini bagaimana ODA itu feeling guilty, merasa bersalah dengan kondisi dirinya. Karena apa? Ini adalah akibat dari stigma-stigma aktual dan potensial yang diberikan kepada diri mereka. Karena stigma itu, mereka merasa rendah diri, kemudian mengecap dirinya itu buruk, pada akhirnya pada kondisi lebih lanjut, ODA ini juga mengalami gangguan jiwa. Karena merasa dikucilkan dari lingkungannya, dianggap orang yang tidak bermoral, dianggap melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Ini stigma internal. Pada kondisi stigmatisasi diri ini, memang sudah diperlukan konsultasi terhadap psikolog. Kemudian apa saja sebenarnya yang terjadi di masyarakat sehingga mereka melakukan stigma. Jadi jangan berpikir bahwa stigma itu hanya labeling secara verbal saja. Menganggap seseorang itu lebih rendah terhadap orang lain adalah stigma juga. Bersikap sombong terhadap orang lain itu juga stigma. Apa sebenarnya yang mempengaruhi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi stigma terhadap ODA? Yang pertama adalah mereka menganggap bahwa penyakit ini adalah penyakit mematikan. Kemudian penyakit yang diakibatkan dari melanggar susila, kotor dan tidak bertanggung jawab. Kemudian orang-orang ODA ini dianggap menularkan penyakitnya, menganggap menjadikan aib dalam masyarakat. Dari semua itu sebenarnya
core problemnya adalah kurangnya pengetahuan yang benar tentang cara penularan HIV, termasuk kekurangan pengetahuan tentang HIV itu sendiri. Jadi hal-hal ini yang mempengaruhi pikiran masyarakat sehingga menempelkan labeling yang buruk terhadap ODA. Kemudian analisa stigma dan diskriminatif ODA. Stigma dan diskriminasi merupakan hambatan terbesar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Stigma berasal dari pikiran individu yang takut jika berada dekat dengan ODA. Munculnya stigma dan diskriminasi dapat disebabkan karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan. Jadi keywordnya adalah satu tentang pengetahuan, yang kedua adalah community involvement atau keterlibatan masyarakat. Bagaimana masyarakat harus terlibat aktif dalam penanggulangan pertama, kasus HIV itu sendiri, yang kedua stigma. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, kemudian semakin banyak masyarakat yang diedukasi, maka harapannya adalah stigma ini akan berkurang. Yang lebih lanjut adalah ketika stigma ini tidak bisa dikurangi, berlanjut menjadi diskriminasi, maka akses terhadap layanan kesehatan ini akan ditinggalkan oleh ODA. Karena mereka merasa malu, merasa rendah diri, dan merasa tidak pantas untuk hadir di masyarakat. Termasuk tidak pantas untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian bagaimana bentuk stigma dan diskriminasi pada ODA? Ini contoh yang kemudian jamak di masyarakat, yaitu adalah mereka tidak bersedia makan dalam satu meja atau makan yang dijual oleh ODA. Padahal ODA ini juga butuh bertahan hidup, butuh melanjutkan hidup, maka mereka harus berwirausaha atau bekerja. Salah satu pekerjaannya adalah menjual makanan. Ini kemungkinan makanannya sulit untuk terjual. Apalagi kalau memang sebagian besar masyarakat sudah tahu makanan ini dijual oleh orang dengan HIV/AIDS. Apalagi kemudian yang lebih lanjut adalah tidak membolehkan anaknya bermain dengan anak HIV. Ini juga stigma. Bahkan stigma ini turun-temurun. Contoh kasus misalkan, ada orang tua dengan HIV/AIDS, hamil kemudian melahirkan, otomatis anaknya juga terkena HIV. Anak ini tumbuh besar, kemudian karena masyarakat sudah tahu, anak ini juga dilakukan stigma serta diskriminasi. Dikucilkan dari lingkungan anak-anaknya, tidak boleh bermain dengan anak-anak yang lain. Karena dianggap kotor, akan menularkan penyakitnya terhadap anak-anak lain. Bagaimana stigma ini tidak berhenti pada pasien saja, tapi ini juga berlanjut pada anak-anaknya. Ini luar biasa. Diskriminasi ini menjadi prolong problem yang berkepanjangan kalau tidak dihentikan di masyarakat sendiri. Contoh ini di lingkungan tidak mau menggunakan toilet karena dianggap ini akan menularkan. Bahkan menolak tinggal dengan ODA. Bertetangga dengan ODA ini juga tidak mau. Termasuk penolakan di tempat kerja. Bagaimana ODA ini kesulitan mendapatkan akses pekerjaan karena penyakitnya. Dianggap. Nah, ini saya baca di beberapa jurnal ini bahwa diskriminasi di tempat kerja itu bukan justru tidak dianggap mereka akan menularkan, tapi dianggap mereka tidak mampu bekerja karena penyakitnya. Karena kekurangan cukup daya tahan tubuh. Jadi kekurangan daya tahan tubuh sehingga mengakibatkan mereka tidak mampu untuk bekerja. Padahal mereka datang dengan kondisi sehat untuk melamar pekerjaan, tapi tetap karena status mereka adalah ODA, tetap ditolak.
Bagaimana strateginya? Jelas stigma dan diskriminasi ini datang dan timbul di masyarakat. Makanya semua kebijakan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi ini adalah berbasis masyarakat. Bagaimana pemerintah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS, kemudian WPA, kalau di Kota Surakarta kita sebutnya WPA, Warga Peduli AIDS, ini pada tingkat RT dan RW. Kalau misalkan sudah berbasis masyarakat dan masyarakat aware dengan kondisi ini, masyarakat maka akan mau dan mampu melaporkan temuan-temuan yang ada. Misalkan pasien dengan gejala yang mengarah kepada HIV, batuk berkepanjangan, kemudian diare berkepanjangan, ini maka bisa berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Kemudian ketika awareness ini sudah timbul bagus, maka masyarakat ini akan mau dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi tentang HIV/AIDS. Sosialisasi ini tidak hanya berkaitan dengan perjalanan penyakitnya, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kita menghilangkan stigma dan diskriminasi. Ini tentunya bukan tugas yang mudah dan bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tapi juga tugas dari seluruh stakeholder untuk menghilangkan stigma pada ODA ini. Oke, ini sharing time. Apa yang bisa saya sampaikan tentang ODA ini? Jadi kebetulan istri saya adalah pemegang program di puskesmas yang menanggulangi tentang HIV/AIDS serta TBC. Kenapa TBC? Karena memang gejala yang timbul di awal biasanya rata-rata pasien dengan HIV/AIDS ini adalah batuk yang berkepanjangan, kemudian dicek dahaknya dan dicek TBC-nya. Dulu, sebelum pemerintah concern menanggulangi stigma ini, orang yang dicek TBC itu pasti langsung dicek HIV-nya. Tapi hari ini, karena memang ada hak-hak yang harus dipenuhi, ada hak-hak yang harus dilindungi, maka ketika ditemukan kasus TBC ini tidak langsung dilakukan cek HIV, tapi ditawarkan dulu kepada pasiennya, karena memang ini hak pasien, mau atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian, satu hal yang bisa di-sharing lagi adalah bahwa kasus yang ada di masyarakat itu seperti iceberg atau seperti gunung es. Yang nampak itu sangat sedikit. Tapi yang ada di bawah, yang tidak kelihatan itu luar biasa banyak. Secara berkala istri saya di puskesmas itu melakukan pemeriksaan di tempat-tempat hiburan. Melakukan screening di tempat-tempat hiburan, orang-orang yang beraktivitas di tempat hiburan, dilakukan screening HIV. Maka juga ditemukan kasus baru. Kemudian mereka mereka melaporkan bahwa sudah mengalami diare beberapa bulan, batuk yang tidak kunjung sembuh. Karena stigma yang ada di masyarakat ini, makanya orang-orang yang merasa dia mengalami penyakit ini, maka tidak mau melakukan akses terhadap pelayanan kesehatan. Mau tidak mau, tenaga kesehatan harus melakukan jemput bola. Padahal ketika kondisi ini sudah lama terjadi, maka gejala yang timbul juga lebih buruk. Pasien datang dengan kondisi yang mungkin sudah terminal. Maka mari bersama-sama, tidak hanya tenaga kesehatan, untuk menghilangkan stigma ini. Agar orang-orang yang merasa dirinya mengalami penyakit ini mau datang ke pelayanan kesehatan memeriksakan dirinya. Karena dampaknya luar biasa ketika kita menstigma, kita melakukan diskriminasi terhadap mereka, dampaknya luar biasa. Tidak hanya mereka, tapi keluarga mereka juga didiskriminasi.
Diskriminasi atau stigma ini juga tidak hanya pada penyakit HIV. Dulu saya juga pernah berdinas di rumah sakit kusta, ini juga sama terjadi stigma yang sama. Jadi stigma yang timbul pada penyakit kusta itu juga, penyakit ini adalah ghost disease atau penyakit kutukan. Maka masyarakat juga tidak mau mendekati mereka, sama seperti HIV ini. Ini sharing yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa sharing juga, karena memang ini pengalaman yang saya dan istri saya lakukan. Apa yang bisa didiskusikan? Ini terbuka lebar ruang untuk diskusi mengenai stigma dan diskriminasi. Apalagi orang itu berdalih pada norma, terutama norma agama yang dia bahwasanya akibat dari perbuatan yang buruk, zina, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba, maka mereka mendapatkan azab yang berupa penyakit ini. Terlepas dari itu, terlepas dari norma yang kita anut, bahwasanya semua masyarakat itu mendapatkan, memiliki hak yang sama untuk diberlakukan, hak yang sama untuk mendapatkan akses kesehatan, hak yang sama untuk dimanusiakan. Apa yang mereka lakukan di masa lalu adalah masa lalu mereka. Hari ini ada kondisi yang harus kita bantu, ada kondisi yang memang harus kita tanggulangi, termasuk kondisi stigma yang ada di masyarakat. Melakukan edukasi pada masyarakat adalah tanggung jawab kita. Maka ruang-ruang diskusi ini harus kita isi dengan diskusi yang produktif, diskusi yang positif untuk kesejahteraan dan keselamatan para ODA. Temukan kasusnya, laporkan kepada tenaga kesehatan, maka kita berusaha menyelamatkan ODA ini lebih dini. Saya rasa demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bermanfaat. Kemudian bisa memotivasi rekan-rekan untuk memberdayakan masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang HIV dan stigmanya. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.